Sebelumnya saya ingatkan nih sebentar. Saya Ya, ingatkan monggo, Ibu. dulu nih. Kelompok 5 dan 2 materinya belum ada. Baru saya cek. Kelompok 5 mohon di-share di forum materinya dan kelompok 2. Kalau nggak ada nilai tuh. Kelompok 5 sebentar, Bu. Kelompok 5, kelompok 2 yang belum masuk tuh di saya. Nilai nggak ada. Intinya. Di forum aja. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, silahkan lanjut. Baik, terima kasih Bunda. Sebentar, Bu. Pada pagi hari ini untuk pemaparan materi intervensi kekinian, yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Romdia. Kepadanya kami persilakan. Halo Bu Rom, apakah layarnya di Zoom? Pak Safai mohon di Zoom layarnya. Sudah, Bu. Slide-nya diganti. Nanti. Pak. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mempresentasikan makalah kami dari kelompok 7 tentang intervensi kekinian. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Unit intervensi kekinian, kajian pengetahuan atau knowledge management untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan, manajemen pengetahuan sesungguhnya berkenaan dengan upaya organisasi untuk mengelola segala potensi. Next. Next, Pak Safei. Peran dan fungsi intervensi keorganisasian yang bersifat kekinian terdiri dari pertama, manajemen pengetahuan, knowledge management bagi peningkatan kinerja individu melalui model SACI, Nonaka dan Takochi tahun 1995. Sekaligus peningkatan kinerja organisasi dengan prinsip human value. Yang kedua, corporate university sebagai upaya membudayakan belajar di organisasi dari pimpinan hingga karyawan di jenjang jabatan terendah. Baik, akan dilanjut untuk slide selanjutnya oleh Bu Siti Nurlela. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi unit intervensi kekinian, manajemen pengetahuan atau knowledge management, mengelola kinerja, terutama pengetahuan, keahlian, dan keterampilan agar lebih berperan dan bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menghargai potensi lain. Bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan menghargai potensi orang lain. Next. Pengetahuan dalam konteks desain pembelajaran, yaitu salah satu tugas yang harus dilaksanakan pengajar, yaitu mengubah pengetahuan dalam bentuk penyajian atau yang biasa disebut strategi pembelajaran Suparno 14 meliputi menyusun pengetahuan sesuai analisis pembelajaran, mengubah pengisi atau materi ajar dalam bentuk media, menyadari ajar melalui metode tertentu, menakar kemampuan apakah memenuhi. Next, Pak. Baik, terima kasih Bu Siti Nurlela. Untuk selanjutnya kepada Ibu Mukminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses transformasi pengetahuan di lembaga pendidikan formal. Teknologi kinerja formal. Teknologi pengetahuan dalam diri seorang diartikulasikan kegiatan wujud media proses transformasi dan dimakni seseorang kelompok. Next, Pak.
Mbak, stop dulu. Coba saya jelasin. Coba ke atas lagi, ke atas. Coba saya tadi lagi coba ke atas. Sebentar ke atas lagi, ke atas. Bentar ke atas, ulang-ulang ke atas. Ke atas. Jadi, nah ini ya. Sebentar ya, diulang. Saya komen dulu ya. Bu Siti Nurlaila, tolong deh. Ke atas dulu. Atas lagi. Nah, ini ya. Oke. Kita akan bahas intervensi kekinian. Bagaimana sih intervensi, kan campur tangan kita sebagai orang TP atau sebagai yang dianggap ahli itu untuk meningkatkan performance. Ya, performa pembelajaran, pengetahuannya, skillnya, atau keterampilannya, atau sikapnya. Itu tugas TP, bukan yang lain-lain. Itu tugas TP bukan berarti menaikkan gaji, tanggung jawab orang TP, bukan bagian keuangan. Tugas kita adalah kalau di sekolah ya meningkatkan 3 itu murid-murid kita tanggung jawabnya. Kalau sebagai kepala sekolah ya meningkatkan 3 hal itu bagi guru-gurunya, gitu kan. Nah, yang kekinian gitu, nggak jadul gitu. Kemarin kan intervensi pelatihan itu termasuk yang jadul, tapi masih banyak dipakai. Tapi itu udah jadul, zaman dulu itu udah. Sekarang kekinian era digital, belajar di mana saja, kapan saja, nggak bertatap muka kan, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Dulu kan nggak yang harus guru, kalau itu bukan guru. Sekarang enggak, semua orang boleh sharing knowledge. Kalau pendengaran dewasa, kalian semua itu narasumber semua, boleh bertanya, boleh ngasih pendapat ya. Jadi itu kekinian, jangan anggap orang lain nggak ngerti gitu loh, belum tentu ya. Ketika kita dalam satu komunitas gitu, yang ada ketuanya, bukan berarti yang paling tinggi ketuanya atau paling pinter gurunya, enggak gitu ya. Kalian lebih terampil daripada saya mungkin ya, dalam hal menangani hal-hal misalnya anak-anak sekolah guru SD. Saya nggak bisa menangani guru SD. Justru kalian jagonya, Ibu A, Ibu C, Ibu D, atau Bu Anis yang guru-guru SD itu luar biasa, nggak gampang loh menangani anak-anak SD itu. Jadi tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu gitu loh. Bukan pekerjaan enteng itu ya. Jadi tapi yang bagaimana kekinian, era digital bagaimana gitu ya. Tidak mudah ya, merubah sikap candu gadget menjadi tidak canduan gadget itu juga nggak gampang gitu ya, nggak gampang. Anak sekarang kan ini banget gitu, candu banget ya. Jadi intinya bagaimana mengelola pengetahuan dan organisasi tapi dengan sentuhan kekinian era digital gitu ya. Ada 2, jadi medianya kita lihat saja dan lembaganya. Open University, jadi lembaganya itu bukan berarti universitas, tapi lembaganya dikelola menjadi kekinian gitu ya. Ada sharing knowledge, the right place gitu. Jejak digital nggak bohong gitu. Itu udah harus ditanamkan itu. Ada 2 hal penting ini. Bagaimana pengetahuan kita dikelola supaya lebih baik. Jadi kalau udah tahu A ya udah A sampai mati, enggak, tambah A plus B, jadi AB kan gitu, plus C A B C. Dia pengetahuannya apa? A B C, dia A. Kok A dulu dari kemarin? Nambah belajar sampai ke liang lahat. Jadi kepala sekolah itu fungsinya ya mematuhi semua guru-gurunya. Ayo sekolah lagi S2 S3. Jangan kata lah aku udah tua, untuk cucu aja, untuk anak aja. No, sekarang nggak seperti itu. Ayo udah sepuh-sepuh juga sekolah, nggak apa-apa, memperpanjang usia kalau otaknya dipakai bekerja ya. Jadi jangan ya udah saya udah tua, untuk anak aja, cucu-cucu saya aja yang sekolah, nggak begitu. Sekolah itu bukan berarti belajar itu kan berarti formal gitu ya. Bisa sharing knowledge di mana, di sekolah tiap hari Jumat. Sekarang ada sharing knowledge. Guru-guru nggak boleh pulang. Ayo kita sharing apa yang baru, apa yang dialami. Kita selesaikan solusi bersama. Ayo meningkat
yang punya masalah jadi berkurang masalahnya. Itu kan sharing knowledge. Gara-gara ada tool knowledge yang baru nih. Kalau mengatasi stres begini, kalau mengatasi anak-anak yang beraktif begini nih ada caranya. Kita buka Google atau seminar, webinar, ikut apa gitu, ikut seminar. Jadi ada seminar itu mengatasi anak-anak beraktif, ikut gitu ya. Itu tugas kepala sekolah memanage dalam hal peningkatan pengetahuan semua guru-gurunya. Jadi jangan nanti nunggu dinas Kabupaten Bekasi ada panggilan pelatihan atau tidak. Enggak begitu gitu ya. Jadi perlu dibangun ini. Lembaganya harus universitasnya. Apa sekolahnya ada misalnya ketua panitia sharing knowledge tahun 2023 siapa, wakilnya siapa. Nanti ganti lagi. Jadi mengkoordinir kegiatan sharing knowledge gitu ya, ikut seminar gitu, setiap hari apa tentukan. Jadi bukan habis ngajar pulang, bye, assalamualaikum, waalaikumsalam, enggak begitu gitu. Manage pengetahuannya, kalau enggak ketinggalan. Jadi guru-guru harus update, upgrade, up to date gitu loh ya. Jadi enggak harus ambil MTP, kalau tidak mampu kita nggak bisa maksa, tapi ikut ada sesi-sesi sharing knowledge. Yang sudah kuliah di MTPW bagi dong ilmunya ke teman-temannya, nggak kuliah karena dia alternatif kesekian, dia kuliah S2 itu kan nggak wajib, tapi bisa dengan alternatif lain gitu ya, bisa aja mungkin. Jadi di sekolah misalnya, di sekolah ada yang tidak ikut kuliah karena waktunya, karena aja dan sebagainya, reasoningnya kita nggak bisa maksa gitu ya, tapi harus meningkatkan pengetahuannya. Jadi ada dua hal ini yang penting. Lanjut berikutnya tadi, yang berikutnya ya, yang kedua tadi itu tadi gambar kedua. Saya kan sebenarnya saya komentari per slide, ketika ada yang penting saya komentari, kalau enggak ya lanjut gitu ya. Jadi mohon supaya kalau udah lewat nanti lupa diskusinya gitu. Tadi apa sih itu dua hal penting itu, dua hal itu. Mananya seperti itu. Ya, peran sebagai kepala sekolah bagaimana? Peran sebagai anggota sekolah itu tadi itu gitu ya. Secara pribadi ya jangan tidak termotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Ini nomor 3, manajemen pengetahuan. Mengelola kinerja terutama pengetahuan, keahlian, keterampilan lebih jauh bertambah. Ini udah ada dijelasin itu. Stagnan aja gitu ya, saya udah tua nggak usah lah, nggak begitu gitu ya. Bersama sharing knowledge nih, ini kan udah ada nih. Tiap hari apa? Tentukan, ada ketuanya kan diorganisasi per tahun gitu kan. Siapa ketuanya? Yang ketiga, bekerja berbagai pengetahuan bagi. Nah ini, jadi kan gini tadi saya katakan bahwa ini hampir sama nih. Apa salah boleh coba lihat nih. Kok sama nomor 2, nomor 3 saya nggak lihat. Keterampilan kali ini. Iya itu makanya coba dicek ya nanti ya. Ini kan mau dibagiin kepada teman, berbagai pengetahuan, berbagai apa pengalaman atau apa nih, apa keterampilan. Coba itu dicek di bukunya ya. Nah, ini kan tadi sudah saya omongin, ya penting. Jadi entong pelit-pelit gitu. Kalau kita memberikan akan nambah dapat pahala. Karena yang dibawa mati itu bukan duit, bukan harta, tapi ilmu yang bermanfaat. Berbagi, sharing gitu. Berikutnya. Ayo lanjut. Nah ini nih tadi nih. Jadi dalam konteks desain pembelajaran boleh diterjemahkan seperti ini. Jadi menyusun pengetahuan sesuai analisis pembelajaran, apa yang dibutuhkan. Nah, ini kan jadi ini kan kekinian ini. Pengetahuan kita tahu bahwa gini-gini ini jadikan materi TikTok tuh luar biasa ya, dibaca orang hampir semua orang. Tapi yang dibaca yang nggak ada tambah pengetahuannya gitu ya. Yang lucu-lucu ada, tapi untuk materi ajar gitu ya, misalnya materi dakwah, maksudnya kenapa nggak pakai TikTok gitu ya. Sholat yang paling pahalanya gede hari apa, misalnya jam berapa, doa yang paling makbul, itu perlu dibuat TikTokan gitu ya, supaya mereka oh ya ternyata sholat asar itu pahalanya gede ya, sholat subuh loh pahalanya gede, bacaan jalannya gede loh misalnya gitu, apa gitu, hadisnya mana, selesai tuh ya.
Jadi banyak banget. Nah, ini juga demikian, anak-anak itu guru-guru PA gitu ya, lomba bikin TikTokan, misalnya anak mahasiswa apa siswanya suruh bikin TikTokan tentang peran matahari terhadap tanaman gitu kan. Ini loh tanaman ini matahari manfaat apa-apa misalnya gitu. Anak-anak aja masukin gitu di YouTube gitu ya untuk pembelajaran, konten pembelajaran IPA dengan media kekinian kan gitu ya. Ini menyajikan materi ajar dengan metode tertentu. Jadi metode kan bukan film, bisa gitu ya. Guru-guru tuh sebenarnya harus rajin tuh. Buka lihat film apa aja di YouTube, banyak banget. Film tentang matematika atau tentang bahwa tanaman membutuhkan matahari. Luar itu coba dicari, pasti ada. Sering banyak sekali ya, tinggal cari-cari itu. Search di YouTube tuh apa aja ada, coba aja ya. Jadi ngajarkan itu, kita nonton film yuk nih, nonton film. Ini kenapa matahari itu satu oleh tanaman. Nih coba lihat nih, ada kecambah. Oh, ternyata mau tumbuh ngadepnya ke belok ke cari matahari itu, cari matahari coba aja. Kecambah ditanam di tempat gelap pasti akan beloknya ke matahari. Bukti bahwa matahari dicari oleh semua orang gitu misalnya kan itu pakai film gitu, pakai apa, jadi anak tertarik. Tapi kalau hanya ngomong matahari diperlukan oleh manusia karena gini-gini, matahari diperlukan oleh tanaman karena gini-gini, lewat masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Nah, dengan film, dengan gambar-gambar akan lebih bagus. Jadi itu yang namanya intervensi kekinian ya. Jadi ini tadi sudah dijelaskan. Ini kan mananya seperti itu gitu, ya. Lanjut, lanjut satu lagi ini nanti dilanjutkan. Nah, ini proses transformasi pengetahuan di lembaga pendidikan. Jadi pengetahuan dalam diri seseorang kalau nggak disaringkan itu nggak bermakna. Disaringkan, oh ya aku pengalaman kemarin jalan-jalan sambil baca HP, taunya kejedot apa? Kejedot tiang listrik. Itu pengetahuan, sharing, sehingga semua guru udah paham. Jangan ya kita ke anak-anak kita, awas jangan jalan-jalan sambil buka HP. Itu kayak Bu itu kemarin nabrak tiang, genjot. Nah, kan begitu pengetahuan. Saya bermanfaat diberikan, sharing knowledge kepada siapa sehingga orang tidak mengalami hal yang sama, begitu ya. Jadi bisa kegiatan gitu, apa difilmkan. Jadi kita bikin contoh, yuk kamu jalan ya dari sana ke HP di video, cek, dot kan, tuh jatuh gitu ya, difilmkan aja anak-anak, terus diviralkan, luar biasa itu bermanfaat sehingga anak-anak, oh iya ya kalau HP-an jangan di jalan ya. Nabrak tuh pakai TikTok, luar biasa. Jadi lomba anak-anak coba bikin kelompok 3 orang, satu jalan sambil HP-an, satu lagi ngawas, satu lagi bikin video, langsung dibuat YouTube. Itu kan bagus itu. Artinya, nah ini namanya pembelajaran kekinian seperti itu. Jangan cerita doang kayak zaman dulu ya di kelas tatap muka, nggak begitu. Sekarang pakai media ya. Itu tadi. Kemudian sekelompok orang, jadi tidak sendirian ya. Belajar sekarang baik kelompok PB, pemecahan masalah, baik proyek itu kelompok, partisipasi, kemudian kolaboratif. Ya, sekarang itu jangan persaingan individu itu enggak ada. Sendirian itu pahalanya satu. Di agama Islam sudah diajarkan. Berjamaah 27. Sendirian sorangan wae 1. Sama. Dia punya ilmu entong sendirian pinternya. Tadinya bergaya, nggak mau berbagi. Nggak apa bermanfaat, tapi di-sharingkan nih. Silakan contoh nih, contoh punya saya, contoh punya saya. Nggak apa-apa. Insya Allah yang akan memetik adalah yang sharing itu. Jadi banyak teman. Ya, kalau banyak teman kan kita nggak sulit. Pada bahasa yang minum dikasih dah, dia nggak pelit kok nih. Kita kesulitan dibantu juga. Jadi sharing-sharing. Sekali lagi ini berkelompok,
ya, tetapi pada artinya kita berkelompok ya profesi lah gitu ya, sesuai dengan pekerjaan kita gitu, bukan yang hal-hal yang tidak terkait dengan pekerjaan kita di dalam organisasi. Ya udah lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya menjelaskan sesuatu yang perlu dijelaskan. Ya, tadi siapa? Terima Bu kasih, Anis. Bunda. Iya, lanjut Pak Safri. Baik, Bapak Ibu, saya akan lanjut. Menurut Nonaka dan Takauchi atau pelopor manajemen pengetahuan yang berasal dari Barat, yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Di Barat atau Amerika Serikat, pengetahuan dapat diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang dirangkai menjadi buku, panduan kerja, bahkan alir, dan sebagainya. Sedangkan menurut Takauchi yang berasal dari Jepang, bagi orang Jepang, orang yang tertera, terbaca dengan jelas atau eksplisit, hanyalah sebagian kecil saja dari pucuk gunung es, lebihnya tidak terlihat, tidak nyata atau tersembunyi yang disebut dengan tacit knowledge. Tidak, sebentar nih. Ini kan tadi itu pengalaman banyak orang kalau dijadikan buku jadi pedoman menggunakan HP, udah kan? HP tidak boleh dicolok di mobil, nanti kebakar mobilnya. Baca HP jangan sambil jalan. Banyak banget itu acuan. Kalau nyetrum baterai jangan isi baterai jangan sampai 0, kan cepat rusak gitu. Harus ada micro CD untuk saving kalau sudah jadi kalau HP itu kan waktu beli kan nggak ada micro CD-nya, dibelikan cadangan supaya cadangan untuk kapasitas, nggak foto-foto banyak nggak mungkin hilang, nggak terganggu panas gitu. Itu harus ditulis ya, kita kan tahu gitu, tapi yang menulis itu yang dapat pahala. Bagaimana cara menggunakan HP yang bagus gitu kan ya, seperti itu. Jadi ketika dirangkai menjadi buku panduan kerja, bahkan itu menjadi sesuatu. Kemudian orang Jepang yang terlihat terbaca dan jelas hanya sebagian kecil saja dari puncak gunung, selebihnya tidak terlihat, tidak nyata atau sembunyi. Artinya yang di dalam buku aja hanya sebagian. Kadang tahu ada kemajuan teknologi, ada peraturan baru, ada berkembang. Jadi bukunya harus banyak, ya. Jadi buku panduannya harus banyak. Maksudnya seperti itu nih. Jadi karena kemajuan iptek, maka yang dulu tuh nggak cukup. Ini buku yang ini udah besok lagi udah nggak berlaku nih. Buku ini yang kita bataskan. Besok nggak berlaku lagi karena ada kemajuan iptek. Buku lagi gitu ya. Itu aja yang dimaksud. Ayo lanjut. Next. Baik, ilustrasi pengetahuan dari master performer ke karyawan lain dan organisasi. Pengembangan pertama yaitu tacit knowledge yang diperankan oleh master performer, kemudian dilakukan atau diamatin dan ditiru oleh seorang pengamat. Setelah itu dilakukan, dicatat atau diartikulasikan dalam bentuk produksi secara eksplisit, secara nyata. Setelah diproduksi secara eksplisit, kemudian disebarkan dan digunakan secara organisasi. Ya ini kan kalau ada hal baru terlihat, nanti diskusikan, diamati, ditiru, ayo kita niru ini yuk misalnya. Itu sekolah itu begini begitu, ini begini contohnya bagusnya, kita bisa nggak? Oke, ya kita produksi, ayo kita sebarkan. Nah, belum tentu. Kadang-kadang, wah ini Yahudi banget, nggak usah, gitu kan? Kita lihat ini apa itu kalau saya hal-hal yang rakus serakah itu ya janganlah gitu. Misalnya dikit-dikit minta sumbangan siswa, dikit-dikit orang tua kasihan orang tuanya gitu kalau dikit-dikit itu. Yang semaja aja kapan kita minta sumbangan kepada orang tua, nggak tiap hari, itu namanya rakus gitu ya. Ya nggak begitulah gitu ya. Artinya untuk apa gitu. Jadi master performer itu kita perlu contoh.
Ya, contoh orang yang bisa di sekitar kita itu kalau ada yang bagus sebarkan gitu. Ini bagus nih, sepakat. Oke, bagi-bagi dong Bu. Nah, bagikan. Kemudian ditulis yang pedoman atau dibukukan gitu untuk organisasi. Ini kan sebenarnya hal nggak tidak sulit gitu ya. Atau master performance dari sekolah lain gitu ya. Oh, kemarin dia juara panduan suaranya bagus banget. Pakai gini-gini gitu. Kita juga pakai ini-gini juga ditambah terapkan di tempat sekolah kita, setuju nggak setuju, ayo kita buat, kan begitu gitu ya. Jadi organisasi mensuplai, menerapkan panduan suaranya, melihat contoh performer orang lain, sekolah lain gitu loh. Ini maksudnya seperti itu ya. Lanjut. Konversi pengetahuan tersembunyi menjadi pengetahuan nyata. Nanako dan Tauchi berhasil merumuskan bagaimana organisasi di Jepang melaksanakan penyebaran pengetahuan hingga diterapkan sebagai suatu budaya organisasi. Dalam pengembangan ini, yang pertama dilakukan sosialisasi, for tacit to tacit atau sosialisasi, kemudian dikembangkan lagi menjadi eksternalisasi. Setelah itu dikombinasikan, setelah kombinasi diinternalisasi. Ya, tadi saya katakan ya, nyontek dari luar, kombinasi, disepakati, yuk kita pakai, kita sebarkan ke teman-teman kita, gitu, menjadi budaya kita. Ya, lanjut. Next. Maaf, baru bisa masuk lagi. Tahapan menciptakan pengetahuan keorganisasian. Tahapan ini yang pertama, the first phase sharing tacit knowledge atau berbagi pengetahuan yang terpendam. Kemudian the second phase creating atau menciptakan suatu konsep. Kemudian the third phase justifying konsep atau menguji suatu konsep. Kemudian the fourth phase building and assertive, membuat sebuah purwarupa yang kemudian menjadi cross leveling of knowledge yang menyetarakan pengetahuan. Ini tahap-tahapnya aja ya, jadi mulai berbagi, kemudian menciptakan konsep gabungan gitu ya. Jadi tadinya itu bukan milik kita gitu, atau milik yang pengetahuan yang kita tidak bisa lihat ternyata bagus dan maksudnya tidak oleh kita gitu. Teks itu berbagai pengetahuan terpendam misalnya. Nah, itu nggak terlihat, maksudnya itu nggak terlihat gitu ya, bukan terpendam ya, berbagai pengetahuan yang tidak terlihat tadinya gitu. Jadi kita ciptakan konsepnya, kemudian kita uji bermanfaat tidak ilmu ini, ternyata bermanfaat gitu ya. Kalau misalnya informasi kalau bawa HP jangan di jalan, buka-buka HP nanti ketabrak yang listrik. Nah, itu kan nggak ada, cuman itu menjadi kesepakatan, kemudian menjadi pengetahuan kita yang perlu disosialisasikan ya. Jadi sharing knowledge itu penting gitu ya. Yuk lanjut. Sudah habis Bunda? Oh ya udah. Oke, silakan di moderatori ada yang bertanya enggak? Tadi sudah saya tambahkan, perjelas. Terima kasih ya. Kok nggak ada ini unit corporate university-nya? Halo, pakai buku ini enggak sih? Kan itu ada dua tuh tadi. Buku itu Bunda. Ada dua tuh. Coba tadi yang buka tadi mana PPT-nya? Kan ada satu baru sinkronnya itu. Coba tadi itu yang 1, 2 ada pertama kali itu. Coba buka lagi tadi PPT-nya. Ininya Bu. Oke, ke atas. Ke atas. Terus. Nah, ini nih. Nomor 3. Ini harusnya Bu. Berbagi. Tadi yang dibahas baru nomor 1. Tadi itu benar nomor 3. PPT nomor 3.
slide nomor 3, Pak. Slide nomor 3 ini. Iya. Nah, yang tadi terakhir dibahas baru nomor 01. 02-nya mana? Yang Corporate University-nya belum dibahas. Bener enggak? Jujur enggak? Saya baca, buku ini udah saya baca nih. Ini sampai ada batas-batasnya. Kan ada, nih bener enggak tadi? Baru nomor 1 kan? Manajemen knowledge-nya. Sharing knowledge-nya. Yang nomor 2 mana? Tolong di zoom ke SPI. Coba Ya, Bu. Corporate University-nya mana? Ada lagi emang, Bu? Enggak ada. Nggak ada, Pak. Soalnya kemarin dibuat udah sampai akhir. Bab itu ya, Bunda. Coba. Nanti memang mau ada tambahan nanti kami revisi dan upload. Bukan, berarti Anda nggak jeli, nggak baca semua ini. Ini hasil ketikan semua. Iya, nggak dibaca semua. Halaman 318 sampai halaman 338, 20 halaman nggak dibaca. 318. 318. Bener nggak? Manajemen pengetahuan dan pelatihan, Bu. Kan. 318. Corporate University. Yes, itu besok ditayangkan lagi ya, kelompok 7 ya. Iya, Bu. Dibaca dulu Pak Syafi'i ya. Ditayangkan lagi. Oke? Siap, Bunda. Baik, Bunda. Nah, sekarang ini dulu siapa yang mau bertanya? Ini penting loh. Ini kan sebenarnya bocoran Anda untuk intervensi. Bagaimana meningkatkan kinerja melalui manajemen pengetahuan di lembaga Anda, di unit kerja Anda. Ya. Oke. Ya, Bu. Siap, Bunda. Ya, besok Pak Syafi'i ya. Pak Syafi'i kelompoknya, kelompok, bukan ketuanya ya. Bukan, Bunda. Bukan. Kan, Bu, ini kelompoknya, Bu. Iya, tanggung jawab Berarti masih kembali ingetin kelompok yang teman-temannya. sekarang ya, Bun. Iya, teman-teman, ini kelompok 7 masih baru setengah nih. Besok presentasi lagi. Benar nggak? Siap, siap. Siap, Bunda. Minggu depan tapi kan libur. Tanggal 30. Ya kan masih ada besok lagi ya, nggak apa-apa. Besok libur, mau libur Ya. emang. Enggak, Bu. Kata Enggak, Bunda Bu. mau healing. Mau ke Kan rumah keluarga. 34, 31, 24 enggak. 31 liburnya. Ya, Ya, tahun baru ya. iya 31. Ya, nanti ditambahkan. Ya, ditambahin lagi gitu. Oke. Baik, Bunda. Oke, Bunda. Nah, ya silakan sekarang masih ada waktu setengah jam teman-teman, ini penting loh manajemen knowledge ini bagaimana diterapkan, coba siapa yang sudah menerapkan di sekolah-sekolahnya. Ada hari tertentu yang isinya kita sharing knowledge antar guru-guru misalnya, coba silakan siapa yang tanya ke kelompok 7. Baik, terima kasih Bunda. Untuk sesi selanjutnya, tanya jawab pada materi kekinian untuk materi hari ini. Dipersilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita sama-sama saling sharing, sama-sama saling berbagi ilmu. Atau sharing knowledge, siapa yang mengalami knowledge management, kegiatan manajemen di masing-masing unit kerjanya. Silahkan. Pak Rudi barangkali. Maksudnya apa, Bu? Siapa yang mengalami, jadi misalkan di sekolahnya, ini saya nanya juga ya, nggak apa ya. Jadi bagaimana caranya kalau tadi kan mau kita sharing knowledge, transfer knowledge, khususnya kepada rekan biasanya, rekan-rekan sesama guru dan yang lainnya lah, atau sesama pekerja. Nah, kalau merasa orangnya bentar lagi pensiun, 3 atau 4 tahun pensiun, terus juga kita ajak untuk, karena kalau kita berpikir kan 2-3 tahun itu masih lama gitu. Dan mereka merasa sudah dekat lah. Akhirnya pada saat kita mau
sharing knowledge atau transfer knowledge, mereka itu Katanya sebenarnya sudah. saya mah udah mau pensiun gitu ya. Oh Nggak gitu masuk. ya. Nggak mau Sudah. pulang. Iya Bunda, itu banyak ada. Nah, itu banyak, ya, Bu. banyak sih enggak. Jadi Nah. sudah antipati, udahlah saya mah jangan. Saya Iya. mah jangan, saya mah jangan. Maaf Pak Sopi, Yang muda suaranya aja, yang muda aja katanya. Nah, yang muda aja kalau udah ada pelatihan ngisi rapot dan yang lainnya, kadang-kadang udah yang muda aja, nanti kita dibantu ya. Nah, coba sharing aja ini seperti apa sih masukannya, barangkali ada yang berhasil gitu. Ada yang Saya, berhasil Pak. ngasih masukan. Saya Pak izin. Ya, silahkan. Bagaimana Bu Siti? Ya. Baik. Saya pernah sewaktu saya jadi guru dan mengalami juga setelah saya jadi kepala sekolah. Waktu itu saya punya rekan Bunda, saya di SDN Lubang Buaya 13. Ya. Nah, Bu Nuratna dan Bu Haji Iroh. Waktu itu di tahun 2013 Erapot yang pertama kali menggunakan aplikasi. Jadi mengisi rapot itu harus mampu IT. Nah, sementara Bu Haji Iroh ini dan Bu Nuratna ini memang IT-nya kurang. Nah, tetapi dengan berbagai cara, yaitu kita berbagi, artinya berbagi di sini yang disebut dengan tutor sebaya. Ya. Jadi awalnya Bu Nuratna, aduh, nggak bisa saya nyerah gitu kan, nggak bisa ini ngisi rapot harus seperti ini. Biasanya kan ditulis seperti biasa. Nah, akhirnya kami bekerja sama Pak, setiap pulang sekolah yang mahir IT, tutor sebaya mendampingi. Dan ini berhasil Pak. Saya sampai kalau saya menyampaikan ketika saya mengisi kepada teman-teman ini selalu dibawa-bawa nih nama Bu Haji Iroh sama Bu Nuratna. Bahkan saya punya fotonya. Padahal Pak, Bu Nuratna ini sudah sudah pensiun. Bukan mau pensiun lagi Pak. Sudah pensiun di bulan Mei. Sementara dibagi rapot adalah bulan Juni. Nah ini Bu Nuratna karena dorongan teman-teman didampingi, akhirnya dia mengisi rapot walaupun ibaratnya sampai gemeteran terbata-bata. Apa Pak jawabannya? Saya ingin punya kenangan indah. Jadi jangan sampai saya ketika pensiun itu dikatakan nggak ada kemauan, tetapi saya punya kenangan indah. Sampai sekarang Pak, Bu Haji Iroh, Bu Nuratna itu mampu mengoperasikan IT, walaupun tidak secanggih teman-temannya. Dan akhirnya berhasil Pak. Bu Nuratna dan Bu Haji Iroh input nilai sendiri, walaupun didampingi. Itu Pak. Jadi dengan penuh semangat Pak, padahal Mei Pak, dia pensiunnya Mei, tetapi dia ya Juni itu terus ngisi rapot sampai berhasil. Sampai ini bagaimana caranya dia coba. Akhirnya karena terus-menerus selama waktu itu kalau tidak salah 2 minggu Pak, 2 minggu karena kan waktu itu dari bulan Mei input nilai akhirnya berhasil Pak. Dia sangat bangga bisa walaupun pada dasarnya terakhirnya tetap direvisi lagi. Pokoknya dia ada kebanggaan Pak, memasukkan nilai sampai ngeprint pun sampai ingin bisa gitu. Saya salut banget ini. Sampai sekarang saya ingat. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi Pak, seperti yang Pak Sapai benar Pak. Ada lagi bilang, ngapain saya katanya, ntar saya sebentar lagi juga pensiun, nggak bisa juga apa-apalah. Ntar kalau misalkan ibu ada yang nanya gimana, misalkan anak atau misalkan cucu, ibu. Nah akhirnya dengan seperti itu ada juga Pak termotivasi. Ini ketika saya sudah menjadi kepala sekolah. Ketika saya sudah menjadi kepala sekolah, ini namanya Bulita. Ya, Pak. Nah ini Bulita itu di SDN Cipinang Melayu 04 itu tidak bisa Pak. Tetapi setelah dibimbing oleh teman-teman, dia akhirnya biasanya sebelum saya datang ke situ, dia ngisi rapot nyuruh orang Pak. Jadi selalu nyuruh operator kalau enggak teman. Tetapi saya berusaha tutor sebaya setiap pulang sekolah mengumpulkan mereka, pokoknya belajar dengan prinsip ala bisa karena biasa. Akhirnya terus Pak, terus berlatih. Alhamdulillah Pak, sekarang guru-guru saya di SDN Cipinang Melayu 04 bisa mengisi rapot sendiri. Itu Pak. Itu saya berbagi saja ya. Yang awalnya nyuruh
Kemudian ngeprint juga sama Pak, ngeprint nggak bisa, ini kok ngeprintnya kepotong ya, gimana ya caranya? Terus diajarkan, ini kalau ngeprint harus begini gitu kan. Akhirnya mereka terus mencoba, mereka senang banget Pak sampai berhasil. Oh saya sekarang sudah bisa ngeprint sendiri Bu, saya sudah bisa ngisi rapot sendiri Bu. Nah ini memang perlu dukungan Pak, artinya kita nggak henti-hentinya harus memotivasi terus tanpa menjatuhkan. Artinya terus mendampingi dengan memberikan motivasi. Itu Pak, terima kasih Pak. Itu pengalaman saya ketika saya punya teman di Lubang Buaya 13 dan ketika saya menjadi kepala sekolah di Cipinang Melayu 04. Mudah-mudahan. Ya, berarti itu semua. Bu Romdia. Itu Izin menambahkan apa ya, sebentar. Itu memanusiakan. Betul. manusia. Dimanusiakan. Orang sepuh-sepuh itu udah jadi narasumber. Jadi Ya. narasumber semangat. Nanti itu di backup yang muda-muda. Tapi dia berusaha. Jadi Ibu masih bisa. Kan Ibu punya Ada kemauan Bun. ada keywordnya dari dia. Dia tahu bagaimana. Cuman kalau disuruh digitalisasi, nah itu yang agak bukan zamannya gitu, beda gitu. Jadi memang mengorangkan. Teman-teman yang sudah kurang termotivasi, diorangkan saja. Jadi kan narasumber, pengarah gitu aja. Bagaimana sih menurut dia gitu ya, perilaku yang bagaimana gitu. Dia jago gitu, udah pengalaman ya. Menghargai orang tuh dia paham gitu. Etika lebih paham bagaimana etika yang baik gitu ya. Itu contoh aja. Jadi terima kasih Bu tadi siapa? Bu Romdia ya? Bu Siti Khadijah, Bu. Khadijah, Bu. Ya, sama-sama Bu Romdia. Ya, Bunda. Monggo Bu Siti Khadijah. Bu Romdia ingin menambahkan kasusnya Sekarang sama. Bu Romdia, tadi Bu Siti Khadijah Bunda. Kasusnya sama seperti di sekolah saya. 2 tahun yang lalu sudah pensiun di bulan Mei, tapi harus mengerjakan rapot digital. Nah, kita buka laptop bersama-sama menggunakan Infocus, step by step-nya kita arahkan sampai mengeprint rapot juga secara bersama-sama. Artinya, ketika orang ini pensiun, baik PNS, nah kalau saya kasusnya dia bukan PNS, hanya guru biasa, guru honorer. Tapi kita bekerja tidak pandang dulu, mau PNS, mau honorer, kalau sudah menjadi tugasnya harus dituntaskan dan semua harus bisa. Nah, misalkan dia tidak mampu IT, kemarin akreditasi kita secara online. Nah, itu kita selalu kumpul bersama juga. Jadi semua diupload, yang mampu IT yang mengerjakan uploadan, tapi yang tidak mampu IT dia menyiapkan berkas-berkasnya secara hard copy. Jadi intinya di dalam setiap sekolah, bagaimana cara meningkatkan kinerja sekolah tersebut, perlu adanya kolaborasi. Artinya ketika guru A atau guru B, pegawai A atau pegawai B tidak mampu, maka yang mampu itu mentransfer ilmu terhadap orang-orang yang masih belum mumpuni. Tetapi bukan berarti kita yang mengerjakan sendiri, tetapi tetap dalam pendampingan. Misalkan kayak operator sekolah, mengerjakan aplikasi web apapun, walaupun yang mampu bukan sebagai operator, tetapi dia tetap memantau baik kinerjanya harian maupun memantau di dalam web tersebut. Apakah data-data siswa tersebut sudah valid atau belum valid. Misalkan saya pribadi mengajar kelas 6, tapi saya tugasnya bukan hanya mengajar. Tapi operator saya pantau. Ternyata banyak data-data misalkan yang salah, nama ibu dan ayah, karena dia tidak tahu step by step-nya, maka kita tetap melakukan kolaborasi. Dan peningkatan itu sendiri pun dilakukan seperti dalam PKB. Jadi kalau misalkan sekarang kan PKB nggak membutuhkan waktu lama, digunakan di hari libur. Contohnya Bu Anis ya, pasda kita nih Bu Ipa. Nah dia mengajar PKB kepada guru-guru bukan di hari biasa. Jadi kita bisa tatap muka, tidak menggunakan waktu belajar. Jadi kegiatan itu bisa meningkatkan mutu daripada pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di lingkungan madrasah atau sekolah. Terima kasih. Mungkin pasda kita tuh lebih paham. Ya, jadi mastery personal ya, itu tadi ada sebutan kan, kita ketika guru-guru itu harus punya mastery personal, artinya itu ahlian yang lebih. Nah tentunya tadi kegiatan hari apa kita sharing kita supaya semua sama gitu ya.
kalau ngisi rapot digital bareng bisa semua gitu, nggak merepotkan. Memang tahap awalnya ada sharing, tapi setelah itu kita dapat pahala kok, saya bilang gitu. Jadi materi yang dibawa itu bukan duit, bukan harta, ilmu yang bermanfaat. Ngajari orang sepuh bisa digital itu luar biasa, nggak gampang gitu ya. Jadi pengalaman dari Bu Rom, dia dan Bu Siti Khotijah itu kiranya sebenarnya sudah menerapkan apa tadi itu Tutor sebaya. intervensi kekinian. Tetapi perlu dibukukan, dibakukan gitu menjadi nanti nih yang akan dibahas itu corporate university. Corporate university membudayakan sebenarnya. Kalau corporate management mengelola personal masterinya itu dikelola gitu. Tapi ketika dibudayakan dalam organisasi, ada surat resmi, kalau nggak ada sanksi dan reward gitu ya, sampai menghasilkan apa, itu perlu corporate university gitu, kelembagaannya yang kuat gitu ya. Jadi katakan mungkin ada ketuanya, sharing knowledge ketuanya siapa gitu kan, sharing skill ketuanya siapa gitu, sharing sikap ketuanya guru agama biasanya itu, sharing sikap moral yang baik gitu. Kita perlu terus meningkatkan. Saya sudah bukukan, Bunda. Iya. Pengalaman saya sudah bukukan menjadi penelitian tindakan sekolah, dan buku itu saya gunakan untuk kenaikan pangkat, Bunda. Iya, bisa itu ya, teman-teman ya, teman semua seperti itu. Jadi besok itu yang akan dibahas tentang corporate university, budaya sharing knowledge, belajar sepanjang hayat melekat pada seluruh anggota organisasi. Jadi tidak ada yang aku udah tua, nggak ada gitu ya. Ada juga yang begitu, Bunda. Nah, tapi kan itu perlu dibangun, nanti di situ tuh dimotivasi terus. Dibudayakan, nggak usah takut, nggak usah kata itu, nggak ada loh. Kadang-kadang gitu, adanya semangat, siapapun dia, umur berapapun, semangat gitu ya. Perlu dibangun. Mungkin ada pengelolaan pensiunan guru-guru sekolah itu perlu diundang, silaturahim. Itu corporate university itu menghargai orang tua gitu ya. Doanya terutama diminta supaya sekolah kita bagus. Jadi jangan lupakan guru-guru yang sudah pensiun kemudian baik gitu ya, udah di rumah aja gitu. Nggak begitu kan, undang sekali-sekali. Itu corporate university. Saya pengalaman, jadikan narasumber, nasihat gitu ya, nasihat itu bagus, memberikan dorongan kita supaya semangat dan sebagainya. Itu besok akan dibahas oleh kelompok 7 lagi. Ya, silakan Bu Anis apa-apa, coba ada lagi nggak yang mau sharing? Kalau udah ada semua. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Bayu Sugara, monggo. Wah, apa tuh, Bu? Enggak, kalau saya sih begini, Bun, di sekolah. Jadi waktu kemarin tuh asesmen kan pakai aplikasi tuh. Banyak guru-guru kita yang nggak bisa tuh, nggak mampu menjalankan aplikasinya kan, banyak yang nggak ngerti begitu, Bun. Jadi ada beberapa guru yang dikirim ke dinas untuk mengikuti pelatihan gitu, Bun. Ada beberapa guru saja, 1 atau 2, 3 guru gitu. Nah, guru itu yang kita kepala sekolah mengirim ke dinas untuk pelatihan. Nah, setelah mereka sudah mendapatkan ilmunya, sudah tahu caranya, asesmen itu, nah baru dah ditularkan ke kita nih, guru-guru yang masih belum paham gitu. Artinya guru-guru yang tadi itu yang tua-tua itu, yang kayak kita juga yang belum ngerti, diberikan mengadakan pembelajaran lagi secara khusus di sekolah gitu, Bu. Jadi dari guru-guru yang mendapatkan ilmu dari dinas itu, mereka tularkan kembali kepada kita di sekolah begitu. Artinya ada beberapa guru yang kita terlebih dahulu kita berikan pelatihan khusus, nah, sehingga mereka dikirim ya. Iya, dikirim, Bun. Nah, setelah itu baru mereka memberikan wawasannya kepada kita gitu, seperti itu. Nah, alhamdulillah guru-guru yang lain bisa dengan cara itu begitu. Artinya guru-guru yang yang tua-tua pun mereka bisa mengikuti, karena memang secara bimbingan khusus dengan guru yang dikirim itu, mereka secara pendekatan yang
persuasif gitu ya. Pokoknya pendekatan yang sangat bagus ya, sehingga guru-guru yang lain bisa menggunakan aplikasi tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Terima Kayaknya kasih. ini kayaknya sudah banyak ya menerapkan ini gitu ya. Terkait dengan era digital ya. Ini kan era digital nih. Mungkin Iya, Bun, dari benar. dulu juga pelatihan udah ada dari dulu pelatihan gitu. Dulu kan pelatihan 2 orang dikirim. Pelatihan kurikulum 2 orang dikirim gitu. Tapi ini sekarang ada digital gitu ya. Masalahnya orang tua-tua tuh nggak familiar gitu loh. Tetap harus satu-satu buka laptop aja nggak punya kadang-kadang, maaf. Nggak semua orang guru punya, sepupu tuh punya laptop, udah buat saya aja, anak saya belum punya laptop gitu ya, misalnya. Ada yang nggak punya laptop, tergantung laptop di kantor aja atau komputer di kantor aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu, kita bantu satu-satu, artinya memotivasi bahwa era digital itu berlaku untuk semua orang ya. Kalau enggak kita ditipu-tipu, maaf aja. Sekarang kejahatan digital itu luar biasa. Kemarin di WA saya kasih contoh, saking mahasiswa itu kurang cek-recek. Ada menggunakan kelas WA, ada backdropnya, dijuallah seminar. Kalau nggak ikut seminar nggak lulus katanya. Pakai tanda tangan dosennya, menyebar 250 bayarnya 800-900, kurang lebih 2 juta. Ada orang tua lapor menanyakan ke dosennya, padahal gak ada seminar-seminar seperti itu, bayar 700 gak ada. Penipuan digital. Cybercrime, Bun. Iya. Jadi ada orang masuk ke WA, ada ruangan kosong, masuk, pasang backdrop, di foto-foto, terus dibuat apa ya? Dibuat ini brosur, terus nama dosennya dicatat, kan dosen kan cari gampang, dosennya tanda tangannya. Kalau nggak ikut nggak lulus. Coba ada orang tua sampai keluar 2 juta penipuan. Dosen WA tidak ada, rame itu ya. Makanya lewat cek dulu ke dosennya, bener nggak Bu Malija, bener Bu Iva, ada ini nggak, ada webinar wajib ini, tanya gitu loh. Gak ada kita WA seminar sampai 2 juta sehingga dia nggak bisa bayar SPP, uangnya habis untuk bayar seminar karena kalau nggak ikut seminar webinar nggak lulus katanya. Ada oknum, nggak tahu siapa nih, kita nggak mau lapor ya, cuma kita sekarang manajemen kunci, tolong orang tua murid tanya ke dosennya kalau ada informasi MTP seminar, tanya Bu Hasanah, bener nggak ini Bu Hasanah, ternyata itu penipuan. Ya, masih banyak kan percaya aja. Ada gambarnya Pak Fahri, ada tanda tangannya Pak Fahri, ada gambarnya Bu Iva. Nah, masa kita nggak percaya? Masih percaya. Padahal itu penipuan, gak ada. Cek ke Mbak Bia, ini bener enggak? Webinar ini undangan. Hati-hati ya sekarang ya. Jadi teman-teman masih pun jangan sembarangan ikut webinar ya, hati-hati. Saya bilang ke Bu Hasanah, udah stop lah webinar-webinaran. Karena di copy diambil orang. Itu UI-nya lang banyak, nama-namanya di copy, terus dibuat sendiri, diganti-ganti. Kan sekarang era digital, kalau canggih kan bisa diganti ya, materinya dibuat-buat, padahal kita nggak ada, kita kan sibuk masing-masing, nggak ada webinar itu webinar, udah dapat sertifikat ini macam-macam. Aduh, sampai satu orang tua itu saking ketidakmampuannya telepon dosennya ketahuan ya. Era digital hati-hati, banyak penipuan. Atau menambahkan, Bu? Ya, silakan, monggo. Ya. Mantap, Pak Sadudin. Iya, saya mungkin perspektifnya dari seorang peneliti ya. Ini kebetulan Ya, ya, walaupun penelitinya entah saya dengan segala kekurangan, saya dari BRIN gitu ya. Dasarnya penelitian terkait dengan guru misalkan. Persoalan intervensi kekinian ini, guru ini banyak yang tidak mau move on gitu ya, dan tidak, ya itu satu. Yang kedua, dia tidak mau mengupgrade diri sehingga merasa tidak mampu, itu karena dia nggak pernah mau mengupgrade diri, merasa bahwa itu mentok gitu. Yang ketiga, memang ada kelemahan dari sisi guru itu, dari sisi pengelolaan pembelajaran itu nilainya remah, termasuk terkait dengan pengetahuan kurikulum dan pengembangan kurikulum itu remah.
lemah. Dan sehingga dia kurang bisa mengikuti dengan perubahan kurikulum sekarang itu. Nah, ini menjadi persoalan besar yang ada di ini. Dan juga ada misalkan dari sisi pelatihan. Ini pelatihan ini kurang merata. Bahkan ditemukan hanya guru-guru itu saja. Dan orang-orang guru yang tahu itu banyak pelit juga. Dia kepentingannya untuk dirinya sendiri, kurang membagi pada yang lain. Ini kasus-kasus temuan di hasil penelitian. Sehingga ketika bicara intervensi kekinian, ini persoalannya banyak. Jadi bagaimana merubah mindset guru bahwa hanya perubahan sajalah yang lalu ada di merubah mindsetnya, mau belajar terbuka, menerima dan mengupgrade diri sampai itu ya penting itu ya. Kalau soal menjadi guru bagaimana ini, saya memang belum pernah background jadi guru ya, tapi itu paling tidak informasi terkait dengan persoalan yang belum tersentuh oleh intervensi kekinian di sekolah oleh guru-guru itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, itu manusiawi banget itu. Terima kasih Pak Matudi. Kalau belajar males gitu ya. Itu susah banget gitu. Nah, makanya itu diuangke gitu loh. Bagaimana kita menggerakkan mereka. Sebenarnya mereka masih bisa kok saya bilang. Yang ada ya males itu, tapi menggerakkan untuk tidak jadi males itu nggak gampang. Menggerakkan orang tadinya malas sudah bertahun-tahun mager terus gitu ya. Malas gerak susah Pak Ahmad, nggak gampang itu ya. Tapi pelan-pelan kalau ada sesuatu gitu ya yang menarik apa gitu. Pak itu senangannya nonton film deh, film humor. Coba kasih film-film humor dulu gitu ya, diajak ya Pak kita nonton film humor di hari Minggu datang ke sekolah. Aku udah tua nggak usah. Ini bagus filmnya lucu kesukaannya Pak Ahmad nih, hanya datang dia kasih yang lucu-lucu gitu loh. Terus kalian bagi-bagi tugas, sudah Bapak anggota ini ya. Pertama diajak dulu jadi anggota, nggak gampang. Lama-lama dapat nilai itu kelompoknya Pak Ahmad juara 1 kan gitu caranya. Kasih reward gitu, kehadiran nomor 1 rajin, kasih hadiah gitu ya. Jadi 2 kali atau 5 kali pertemuan sharing session. Kepala sekolah boleh nggak ngasih reward yang hadirnya kompak? Yang diskusinya hadir semuanya, kasih sertifikat hadir yang optimal 5 kali datang terus kompak semuanya, nggak perlu hasilnya tapi disiplin kehadirannya, kasih reward dari situ tuh loh, artinya termotivasinya yang lain-lain. Oh ya Bapak itu bisa, kenapa aku enggak, aku ikut gitu ya. Dia dapat, orang itu paling suka dikasih reward, apapun reward, kasih jempol aja suka. Ya jangan pelit-pelit kasih ribet ke anak buah apapun itu ya. Itu contoh dari Pak Ahmad. Nggak gampang memang Pak Ahmad, Pak Dudi itu tadi menggerakkan orang yang nggak mau move on gitu, mager gitu ya. Ada lagi? Terima kasih Pak Ahmad. Balik Bu. Ya, yang lain barangkali siapa yang mau sharing lagi? Kalau nggak ada tutup aja Bu Anis, berarti minggu depan. Saya mohon Pak Safi'i absen ya, aku nggak ngabsen loh. Mana Pak Safi'i? Ketua. Pak Safi'i. Absen ya, di absen ya. Iya Bunda, ada absennya biasanya pakai Google Form. Ya udah monggo aja Pak Safi'i di absen loh. Aku pokoknya nanti dapat laporan dari Pak Safi'i. Kalau nggak ada ya saya anggap hadir semua, itu gampang. Oke, Bu Anis monggo ditutup. Ya, siapa atau Bu Romdia? Baik, terima kasih Bunda atas arahan dan pencerahannya pada pagi hari ini dengan materi intervensi kekinian, bahwa materi intervensi kekinian tadi yang sudah dibahas itu tentang manajemen knowledge-nya. Untuk operate university-nya insya Allah minggu depan akan menyusul. Pada intervensi kekinian ini bahwa kita harus sering-sering untuk sharing knowledge, salah satunya untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai pendidik, bagaimana kita cara merubah mindset pola pikir kita menjadi pendidik yang mempunyai inovasi, mandiri, serta memberikan pendidikan yang lebih baik kepada generasi penerus bangsa.
Bapak Ibu yang pada grup ini, kami dari kelompok 7, mohon maaf jika pada penyampaian pada hari ini ada beberapa kekurangan, yaitu corporate university. Insya Allah minggu depan akan dipaparkan lagi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Dan terima kasih Bunda atas pencerahannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 7 mohon nanti dilengkapi baru di-share ya. Sekali lagi Pak Safi'i, kelompok 2, kelompok 5 belum ya, Bu. ada materinya. Tolong di-share supaya dapat nilai. Iya, Bu. Kelompok 5 saya, Bu. Kalau nggak ada, ya. Terima kasih teman-teman kelompok 7. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Pak. Terima kasih Bunda. Bu Romdiah dan sebagainya, yang Pak Ahmad yang sharing bagaimana sih menggerakkan orang-orang yang mager gitu ya. Nggak gampang gitu ya, yang nggak mau move on nggak gampang gitu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Amin. Masih satu kuliah lagi bertemu sebelum minggu depannya kita libur tanggal 31. Sekarang nih pertemuan keberapa ya, Bun? 10 ya? 10 ya. Materi udah ada semua ya. Materi saya sudah ada semuanya. Tinggal materi kelompok 5, kelompok 2 yang belum ada itu. Ya, Bu. Ya. Langsung dikirim, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Saya Alef ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Pak Safi'i, jangan lupa. Sudah saya kirim terus, Bu. Nanti Bu Hartina, Bu Maharani biasanya ngirim. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang punya Bu Anis hari di